Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Alaullah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam sekaligus dosen pembimbing 1 Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Ibu Debi Adelita FPMPD. Tak lupa pula kedua orang tua yang saya hormati dan yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Reni Antika, mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah di Universitas Islam Jainul Hasan Genggong. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Meningkatkan Kreativitas Anak Usia Dini melalui Teknik Membentuk Tanah Liat di TK PGRI Al-Hidayah. Yaitu ada pendahuluan yang didasari oleh latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian penelitian terdahulu. Dan yang kedua yaitu ada kajian teori yang didasari oleh kreativitas dan teknik membentuk. Dan yang ketiga yaitu ada metode penelitian yang didasari oleh pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pengecekan keabsahan temuan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan. Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam menentukan perkembangan anak. Pada masa usia dini, anak mengalami masa keemasan yaitu the golden years yang merupakan masa di mana anak mulai peka atau sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Pendidikan tidak lepas dari peran guru. Oleh karena itu, guru harus mampu memilih metode atau media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran yang diterapkan atau digunakan di mana hal tersebut harus sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan kemampuan anak-anaknya. Dalam proses belajar mengajar, guru memerlukan kemampuan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan serta metode-metode atau strategi agar anak terangsang untuk lebih ingin mengetahui kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pada anak mengutamakan bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Salah satunya yaitu kegiatan membentuk, di mana membentuk dan menghasilkan suatu karya melalui berbagai variasi media merupakan salah satu kegiatan anak dalam berkreasi. Seperti halnya di TK PGRI Al-Hidayah, guru memberikan kegiatan untuk mengembangkan seni dan kreativitas anak. Salah satu cara yang efektif untuk mengembangkan potensi kreativitas mereka adalah melalui teknik membentuk tanah liat. Dengan memperkenalkan teknik membentuk tanah liat pada anak usia dini, kita hanya memperkaya pengalaman seni mereka, tetapi juga memberi mereka alat untuk mengembangkan keterampilan penting dan menumbuhkan kepercayaan diri dalam ekspresi kreatif mereka. Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis penelitian yang dilakukan, maka penulis memfokuskan peningkatan kreativitas anak usia dini melalui teknik membentuk tanah liat di TK PGRI Al-Hidayah, dan hambatan dalam pelaksanaan meningkatkan kreativitas anak usia dini melalui teknik membentuk tanah liat di TK PGRI Al-Hidayah. Adapun rumusan masalah dan penelitian ini adalah yaitu bagaimana meningkatkan kreativitas anak usia dini melalui teknik membentuk tanah liat di TK PGRI Al-Hidayah, dan apa saja hambatan meningkatkan kreativitas anak usia dini melalui teknik membentuk tanah liat di TK PGRI Al-Hidayah. Ini ada kajian penelitian terdahulu, berikut beberapa ringkasan dari penelitian sebelumnya yang dapat mendukung penulisan ini. Yang pertama ada Intan Alivia Fibriani 2023, penggunaan media pembelajaran bahan alam dalam mengembangkan kreativitas anak usia dini 4-5 tahun di RA Al-Hilal 3 Pujangan Kartasura Sukoharjo. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran bahan alam dalam mengembangkan kreativitas anak usia dini 4-5 tahun di RA Al-Hilal 3 Pujangan Kartasura Sukoharjo, perencanaan pembelajaran dengan menyusun RPPH pelaksanaan kegiatan penggunaan media pembelajaran bahan alam dalam mengembangkan kreativitas anak menggunakan media bahan alam seperti pelepah pepaya, daun kering, dan pelepah pisang. Evaluasi, guru melakukan evaluasi pembelajaran dilakukan dengan penelitian checklist dan hasil karya. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Yang kedua yaitu ada Maria Indah Satyawati 2022, upaya meningkatkan kreativitas anak melalui metode
bermain tanah liat di TKB di TK Islam Al-Hidayah, Merangan, Demak tahun ajaran 2021 sampai 2022. Hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan kreativitas anak dengan metode bermain tanah liat dapat meningkatkan kreativitas anak di TK Islam Al-Hidayah Kecamatan Merangan Kabupaten Demak tahun pelajaran 2021-2022. Hasil pengamatan aktivitas anak pada setiap siklus sudah mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada antusias anak dalam kegiatan bermain sambil belajar. Perhatikan anak Pak Guru, sikap anak dalam menerima arahan dari guru. Perhatikan anak mendengarkan penjelasan materi dari guru. Ketertarikan anak pada media pembelajaran. Kreativitas anak bertanya dan menjawab pertanyaan. Partisipasi anak dalam kegiatan menceritakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan kreativitas bermain tanah liat. Sudah baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif tindakan kelas atau PTK. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 selama 6 pertemuan dalam 2 minggu yang dimulai dari tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan 8 April 2022. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada kreativitas menurut Paul Proctor dalam penelitian Mahda Rahma Novianti. Kata kreativitas adalah creativity dan kekreatifan, creativeness sama-sama berarti kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan orisinal atau asli. Dan dalam perkembangan kreativitas sendiri, anak usia dini dapat leluasa mengembangkan imajinasi, meningkatkan daya kreativitas sekaligus belajar bersosialisasi dengan temannya. Yang kedua ada teknik membentuk kegiatan. Membentuk sangat diperlukan bagi anak-anak. Membentuk tanah liat merupakan kesenangan tersendiri. Mereka bisa bebas berkreasi dengan bahan alam tersebut sekaligus memperoleh pengalaman baru. Kegiatan tersebut dapat mengekspresikan dan arti kata membentuk dapat dimaksud sebagai mengubah, membangun, dan mewujudkan. Yaitu ada kerangka konseptual. Penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Kerangka konseptual dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan makna dari kata-kata yang terdapat dalam kajian teori yang menimbulkan pengertian-pengertian lain. Itu ada bertiga, ada metode penelitian. Yang pertama yaitu ada pendekatan dan jenis penelitian secara umum. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Karena fokus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran di lapangan tentang bagaimana mengembangkan kreativitas anak melalui bermain teknik membentuk tanah liat di TK PGR Al-Hidayah Kecamatan Keraksan. Maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan mendekatkan kualitatif. Dalam hal ini pendekatan penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua ada kehadiran penelitian sesuai dengan jenis penelitian yang peneliti dilakukan untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam selama kegiatan penelitian di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, penelitian sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data utama sehingga kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan. Yang ketiga ada data yang sumber data penelitian. Di sini ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dalam penelitian ini. Yang menjadi informan adalah guru yang ada di TK PGR Al-Hidayah. Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan kita sudah bisa mengambilkan kemudian mengolahnya. Data sekunder penelitian ini seperti majalah. Yang keempat teknik pengembangan data. Yang pertama itu observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada dokumentasi. Dan observasi sendiri adalah teknik pengembangan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek secara wawancara, interview. Dan teknik wawancara adalah teknik pengembangan data dan informasi memudahkan peneliti untuk dapat menggali tidak saja apa yang dikandung di dalam subjek tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam dokumentasi sendiri merupakan salah satu teknik pengembangan data dalam melakukan penelitian. Maksudnya adalah pengambilan data melalui dokumentasi tertulis maupun elektronik dari tempat peneliti. Yang kelima ada teknik analisis data. Teknik analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh sumber terkumpul. Kemudian dalam menganalisis data memperoleh data berdasarkan variabel dan jenis sumbernya. Yang keenam ada pengecekan keabsahan temuan. Yang keenam yaitu ada pengecekan keabsahan temuan. Yang pertama regulasi sumber, yang kedua regulasi teknik. Untuk pengecekan keabsahan temuan ini, teknik yang dipakai oleh peneliti adalah regulasi. Regulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data sebelum untuk keperluan pengecekan atau referensi terhadap peneliti. Regulasi sumber. Regulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Regulasi teknik. Regulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Regulasi waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.